Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasalfa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pembelajaran geografi yang berjudul Dinamika Hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Siklus hidrologi. Yang pertama, siklus pendek dari penguapan air laut, lalu konveksi, kondensasi, dan akhirnya terbentuk awan di atas lautan. Yang kedua, siklus sedang. Yang pertama, penguapan air laut, lalu konveksi dan kondensasi terbawa oleh angin dan terjadi hujan di daratan, lalu mengalir kembali ke lautan. Sedang, penguapan air laut, konveksi, lalu turun hujan, dan terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah. Kemudian, aliran permukaan ataupun aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Selanjutnya, jenis dan persebaran perairan darat di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama, air tanah. Air tawar yang berada di bawah permukaan tanah yang meresap dan tersimpan di antara bebatuan dan partikel tanah. Asal-usul air tanah ada 3 macam, yaitu air hujan, yaitu air yang jatuh dari langit sebagai hasil kondensasi uap air di atmosfer. Kedua, air magmatik, air yang berasal dari magma, yaitu batuan cair atau setengah cair yang ada di dalam bumi. Ketiga, air konet, air yang terperangkap di dalam bebatuan sedimen saat batuan tersebut terbentuk. Selanjutnya, apakah akibat air tanah. Yang pertama, mata air, sumber air alami di mana air tanah muncul ke permukaan. Yang kedua, geyser, mata air panas yang mengeluarkan semburan air panas dan uap secara berkala. Yang kedua, air antisis, air tanah yang berada di bawah tekanan dan terkurung di antara dua lapisan batuan yang relatif kedap air, sehingga dapat mengalir ke permukaan tanpa bantuan pompa. Yang ketiga, travertin, jenis batu kapur sedimen yang terbentuk melalui pengendapan kalsium karbonat dari mata air mineral, terutama air panas. Manfaat air tanah ialah air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi atau daur air yang terus berjalan berulang. Air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Ketiga, air tanah yang berada di dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. Selanjutnya, rawa ialah lahan basah yang secara alami tergenang air, baik secara terus-menerus maupun musiman, akibat hambatan drainase. Berdasarkan proses terbentuknya, rawa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, rawa pantai, rawa yang terletak di dekat garis pantai atau dataran rendah yang berbatasan dengan laut dan seringkali dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, rawa pinggiran, rawa yang terbentuk di sepanjang aliran sungai, biasanya karena meluapnya air sungai atau akibat proses mindering sungai yang terputus. Ketiga, rawa abadi, rawa yang terbentuk karena adanya cekungan atau depresi pada permukaan bumi. Selanjutnya, danau, cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air, baik air tawar maupun air asin, dan dikelilingi oleh daratan. Jenis danau berdasarkan proses pembuatannya. Pertama, danau alami, danau yang terbentuk secara alami, contohnya Danau Toba. Yang kedua, danau buatan, danau yang dibuat oleh manusia, contohnya Waduk Karangkates. Berikutnya, jenis danau berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, danau tektonik, danau yang terbentuk oleh tenaga tektonik, contohnya Danau Tondano. Yang kedua, danau vulkanik, danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi, contohnya Danau Sarangan. Yang ketiga, danau vulkanotektonik, danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersamaan, contohnya Danau Toba. Yang keempat, danau bendungan, danau yang terbentuk karena aliran air yang berbendung baik secara alami maupun oleh manusia, contohnya bendungan Riam Kanan. Yang kelima, danau gletser, danau yang terbentuk karena es cair. Yang keenam, danau kars, danau yang terbentuk karena pelepasan batuan kapur. Selanjutnya, manfaat danau ialah sumber pengairan sawah,
alternatif pembangkit listrik, membantu mengendalikan bencana alam, upaya pelestarian danau, pengelolaan kualitas air danau, penataan zona perlindungan danau, penyebaran benih ikan, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Selanjutnya, sungai. Aliran air permukaan yang terbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Ini sungai berdasarkan asal air. Pertama, sungai mata air. Sungai yang airnya berasal dari mata air. Sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari curah hujan. Yang ketiga, sungai gletser. Sungai yang airnya berasal dari gletser yang mencair. Yang keempat, sungai campuran. Sungai yang airnya berasal dari sumber mata air, hujan, dan gletser. Jenis sungai berdasarkan kestabilan air. Yang pertama, sungai periodik, sungai yang aliran airnya tidak tetap. Yang kedua, sungai perennial atau permanen, itu sungai yang aliran airnya stabil. Selanjutnya, tipe sungai berdasarkan genesis daerah. Yang pertama, sungai konsekuen, itu sungai yang alirannya mengikuti lereng asli. Yang kedua, sungai subsekuen, sungai yang alirannya mengikuti arah formasi daerah. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu sungai yang alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Yang keempat, sungai resekuen, yaitu sungai yang alirannya searah dengan konsekuen, tetapi sebagai cabang sungai subsekuen. Yang kelima, sungai insekuen, sungai yang alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Selanjutnya, tipe sungai berdasarkan formasi batuan di bawahnya. Yang pertama, sungai superimposed, sungai yang mengalir di atas lapisan sedimen datar. Yang kedua, sungai antecedent, yaitu sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. Yang ketiga, sungai anaklinal, yaitu sungai yang mampu mempertahankan arah aliran pada daerah dan berangkat dengan arah berlawanan dengan arah aliran tersebut. Yang keempat, sungai reserve, yaitu sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran karena daerahnya terangkat. Yang kelima, sungai compound, sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur morfologi yang berbeda-beda. Yang keenam, sungai komposit, sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur geologi yang berbeda-beda. Selanjutnya, fungsi sungai, yaitu sumber air bersih, tempat budidaya makhluk hidup air, pencegahan banjir, pelestariannya, pembersihan sungai, penanaman pohon di pinggiran sungai, dan penyuluhan tentang penggunaan limbah. Selanjutnya, pola aliran sungai, dendritik, pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon, trellis, pola aliran sungai antara sungai induk dengan anak-anak sungainya yang membentuk sudut tengah lurus, paralel, pola aliran sungai yang hampir sejajar antara sungai satu dengan sungai lainnya, radial, pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu, sentripetal, pola aliran sungai yang arahnya menuju ke satu lokasi tertentu, sinkholes, pola aliran sungai di daerah kapur, dikotomik, pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah aliran yang saling berlawanan, anastomotik, pola aliran yang berliku-liku, pola aliran sungai yang diseling oleh danau. Selanjutnya, daerah aliran sungai, pemanfaatan dan pelestariannya. Daerah aliran sungai atau disingkat DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi seperti punggung bukit dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan, penyimpanan, dan pengaliran air hujan melalui sungai dan anak sungainya. Corak dan karakteristik daerah aliran sungai adalah daerah aliran sungai berbentuk bulu burung, daerah aliran sungai berbentuk kipas atau lingkaran, daerah aliran sungai berbentuk paralel. Selanjutnya, manfaat daerah aliran sungai. Yang pertama, sumber air bersih untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan lain-lain. Sumber energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber protein hewani melalui perikanan darat. Pelestarian daerah aliran sungai adalah menjaga kebersihan air sungai, tidak membuang sampah,
dan limbah sisa kegiatan rumah tangga dan industri di sungai, menanam pohon dan melakukan penghijauan di sekitar daerah aliran sungai yang gundul. Selanjutnya, perairan laut. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu laut transgresi, laut yang terjadi karena bertambah tingginya permukaan laut. Kedua, laut ingresi, laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun. Yang ketiga, laut regresi, laut yang menyempit. Berdasarkan petanya, laut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu laut tepi, laut yang terletak di tepi benua, laut pertengahan, laut yang terletak di antara benua. Yang ketiga, laut pedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah benua yang dikelilingi oleh daratan. Selanjutnya, berdasarkan zona kedalaman, laut dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu zona litoral adalah laut yang terletak pada kedalaman 0 meter. Yang kedua, zona netrik, laut yang terletak pada kedalaman 0 hingga 150 meter. Yang ketiga, zona batial, laut yang terletak pada kedalaman 150 hingga 1800 meter. Yang keempat, zona abisal, laut yang terletak pada kedalaman lebih dari 1800 meter. Gerakan air laut. Yang pertama, pasang dan surut, naik turunnya permukaan air laut. Yang kedua, arus laut, pergerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, gelombang laut, gerakan air laut naik turun atau secara vertikal. Biota laut, semua makhluk hidup yang ada di laut yang termasuk biota laut ada 3, yaitu algae, rumput laut, amun tigres, tumbuhan bakau atau mangrove. Selanjutnya, manfaat laut. Sumber pangan terluas di bumi, penghasil oksigen terbesar untuk bumi, sarana transportasi yang menghubungkan seluruh dunia. Upaya pelestariannya membantu merawat kebersihan laut dan pantai, mendaur ulang sampah menjadi barang yang tepat guna, tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pusat Penelitian Oseanografi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, petani, dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan lahan dan ketersediaan air secara terintegrasi di dalam suatu daerah aliran sungai. Oceanografi adalah cabang ilmu yang mempelajari segala aspek samudra, termasuk lautan, laut, dan perairan dangkal. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.